Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah hari ini, kami akan kembali membahas tentang kasus pengeksekusian dari negara India yang baru saja terjadi beberapa bulan yang lalu. Seperti beberapa kasus sebelumnya, kasus di India selalu memiliki motif pengeksekusian yang disebabkan karena hal-hal yang sepele atau suatu permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Dan yang terjadi kali ini adalah seorang ayah dengan tega mengeksekusi putri kandungnya hanya karena putrinya tersebut tidak lulus dalam sebuah ujian untuk masuk ke perguruan tinggi kedokteran. Padahal ujian yang diikuti oleh putrinya itu barulah ujian percobaan, bukan ujian asli atau ujian formal. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di desa Nelkaranji, distrik Sangli, negara bagian Maharashtra, India, ada seorang remaja bernama Sadhana Bhosle berusia 17 tahun. Dia merupakan putri dari pasangan Dodiram Bhosle berusia 50 tahun dan juga Priti Bhosle berusia 41 tahun. Sadhana bukanlah anak satu-satunya, dia juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Digvijay Bhosle yang berusia tidak jauh terpaut dari Sadhana. Keluarga kecil mereka ini tinggal di sebuah rumah yang sederhana di desa Nelkaranji yang tenang dan damai. Di desa tersebut, ayah Sadhana yaitu Dondiram merupakan seorang pria yang cukup disegani. Dia adalah seorang pendidik yang sudah bekerja sebagai guru selama bertahun-tahun. Tak hanya sebagai guru, Dondiram juga telah berhasil naik jabatan menjadi kepala sekolah di sebuah SMP swasta di desa Nelkaranji. Posisi tersebut sangat dijaga dengan baik oleh Dondiram. Dia bekerja keras berusaha untuk memajukan sekolah serta mendidik murid-muridnya. Meski sibuk bekerja sebagai kepala sekolah, Dondiram tidak semerta-merta mengabaikan anak-anaknya. Dia juga mendidik mereka dengan sangat ketat. Baginya, pendidikan adalah yang utama. Dia merasa kalau anak-anaknya bisa sukses hanya jika mereka berhasil meraih prestasi akademik yang bagus. Oleh sebab itu, dia selalu mengawasi hasil ujian kedua anaknya. Jika mereka mendapatkan nilai yang bagus, maka dia akan memujinya. Namun jika mereka mendapatkan nilai yang buruk, dia akan menghukum bahkan sampai memukul mereka. Di bawah didikan ayahnya yang sangat ketat itu, Sadhana tumbuh menjadi perempuan yang pintar. Dia tak pernah luput dari peringkat 10 besar di kelasnya. Nilai-nilainya sangat bagus dan dia juga kerap aktif bertanya ataupun menjawab pertanyaan dalam kegiatan belajar di kelas. Hal ini pun membuat Sadhana disenangi oleh para guru dan juga teman-temannya. Namun, di antara semua orang itu, yang paling bangga dengan pencapaian Sadhana adalah sang ayah, yaitu Dondiram. Dia senang melihat putrinya selalu rajin belajar, memiliki rasa penasaran yang tinggi, serta berhasil meraih prestasi akademik yang luar biasa. Pernah suatu ketika, salah satu momen paling membahagiakan bagi sang ayah adalah saat Sadhana berhasil meraih nilai sekitar 92-95 dalam semua ujian yang ada di kelas 10. Pencapaian itu membuat Dondiram yakin dengan kemampuan Sadhana. Dia percaya Sadhana akan berhasil meraih impiannya, yaitu menjadi seorang dokter. Selama menjadi siswa SMA, Sadhana tidak tinggal di rumah bersama keluarganya. Dia tinggal di sebuah kamar asrama yang disediakan oleh sekolahnya. Hal ini bertujuan agar Sadhana bisa lebih fokus belajar untuk mengikuti ujian yang bernama NET. Ujian NET ini adalah kepanjangan dari National Eligibility Entrance Test, yaitu sebuah ujian tertulis tingkat nasional yang diadakan setiap tahun untuk menyeleksi siswa yang ingin masuk ke program kedokteran. Ujian ini dikelola oleh NTA atau National Testing Agency dan menjadi satu-satunya pintu masuk resmi ke hampir semua perguruan tinggi kedokteran pemerintah maupun swasta di India. Lalu singkat cerita, pada tahun 2025, Sadhana sudah menjadi siswa kelas 12. Maka Sadhana belajar dengan lebih giat supaya dia bisa lulus dari ujian NET. Sebagai kelas 12, sebelum mengikuti ujian NET, dia terlebih dahulu mengikuti ujian percobaan yang diadakan oleh sekolahnya. Ujian ini bukanlah ujian sesungguhnya, namun ini hanyalah sebuah uji coba atau tryout untuk melihat kesiapan siswa sebelum mengikuti ujian asli nantinya.
Meskipun hanya ujian uji coba, bagi para siswa dan keluarganya, ujian ini sangatlah penting karena bisa mengukur sejauh apa kemampuan siswa serta menunjukkan seberapa besar apa kemungkinan mereka untuk lulus di ujian asli nantinya. Hal ini juga berlaku untuk Sadana dan ayahnya. Khususnya sang ayah sangat memperhatikan hasil ujian percobaan ini. Namun untungnya dalam beberapa ujian percobaan yang dilakukan di awal semester, Sadana berhasil meraih nilai yang sangat bagus. Namun sayangnya lama-kelamaan hasil ujian percobaan ini tiba-tiba saja menurun. Hal ini disebabkan karena Sadana telah merasa lelah dengan semua ujian itu. Dia juga merasa tertekan karena beratnya ekspektasi yang diberikan oleh orang tuanya untuk dirinya. Terlebih juga dia melihat teman-temannya yang mendapatkan hasil yang lebih bagus darinya. Hal itu pun membuatnya merasa takut. Dia khawatir dirinya akan tertinggal jauh dari teman-temannya. Ketakutan-ketakutan itu menghantui diri Sadana hingga membuat Sadana tidak bisa beristirahat dengan nyaman. Belajarnya juga tak fokus hingga akhirnya pada sebuah ujian percobaan di bulan Juni, Sadana pun mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Mendapatkan hasil ujian yang rendah itu membuat Sadana merasa cemas. Dia khawatir ayahnya akan merasa kecewa sekaligus marah kepada dirinya. Dan kebetulan saat itu adalah jadwal untuk pulang ke rumah. Sekolah diliburkan untuk beberapa hari dan para murid dipulangkan dari asrama ke rumah mereka masing-masing supaya mereka dapat beristirahat bersama keluarga mereka. Lalu singkat cerita, pada tanggal 18 Juni tahun 2025, Sadana pulang ke rumahnya di desa Nelkaranji. Meski bersedih karena hasil ujian percobaannya sangatlah buruk, Sadana berusaha untuk terlihat bahagia dan ceria supaya keluarganya tidak khawatir. Saat berada di rumah, sudah ada ibu dan adik lelakinya, sedangkan ayahnya masih bekerja di hari itu. Sadana pun merasa sedikit lega. Dia mengetahui kalau dia harus memberikan hasil ujian percobaannya kepada sang ayah. Namun dia ingin menunggu sedikit lebih lama supaya dia bisa beristirahat dengan damai di rumah tersebut. Kemudian setelah itu, selama 2 hari Sadana bersantai di rumah meskipun masih sambil diselingi dengan belajar. Meski begitu, Sadana merasa senang karena bisa menghabiskan waktu dengan ibu dan juga adiknya. Selama 2 hari itu, ayahnya belum menanyakan tentang hasil ujian percobaan yang telah dilakukannya. Maka dari itu, Sadana pun memilih untuk diam. Dia hanya menunggu ketika ayahnya bertanya nanti. Kemudian pada tanggal 20 Juni tahun 2025, tepatnya di malam hari, sang ayah akhirnya menanyakan tentang hasil ujian percobaan kepada Sadana. Saat itu Sadana sedang berdua saja dengan sang ayah di ruang tamu, sementara ibu dan adiknya sedang berada di kamar mereka masing-masing yang terletak di lantai 2 rumah mereka. Lalu ketika Dondiram menanyakan hasil ujian itu kepada putrinya, Sadana tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung bangun kemudian berjalan ke arah kamarnya di lantai 2 untuk mengambil hasil ujiannya. Setelah mengambilnya di kamar, dia kembali berjalan ke ruang tamu. Saat sampai, Sadana langsung memberikan kertas hasil ujian percobaannya kepada ayahnya. Lalu Dondiram membaca kertas itu dengan seksama. Saat ayahnya sedang membaca, Sadana bisa melihat raut muka dari ayahnya tiba-tiba berubah. Ekspresi wajahnya yang tadinya biasa saja berubah menjadi ekspresi kemarahan. Setelah selesai membaca kertas hasil ujian percobaan, Dondiram meletakkan kertas itu di sampingnya. Lalu dia beralih memandang Sadana yang sedang berdiri di hadapannya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung bertanya, kenapa bisa hasil ujian Sadana seburuk itu. Sadana yang tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu, dia pun hanya bisa diam tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Melihat Sadana yang hanya diam, membuat Dondiram merasa frustasi. Dia pun langsung membentak Sadana, mengatakan betapa kecewanya dirinya kepada putrinya tersebut. Dia juga mengeluhkan bagaimana dirinya bersusah payah bekerja keras, mencari uang untuk dapat membayar biaya sekolah Sadana. Namun dia benar-benar kesal atas balasan yang diberikan oleh Sadana. Mendapat omelan dari ayahnya tersebut, Sadana hanya bisa menangis sambil berharap kalau Dondiram tidak akan memukulnya. Namun sangat disayangkan harapan Sadana itu sirna. Karena tak lama setelah memarahi Sadana, Dondiram mengambil sebuah gagang kayu yang biasanya digunakan untuk pegangan penggiling tradisional. Sambil memegang gagang kayu itu, dia meraih tangan Sadana kemudian mulai memukuli tubuh Sadana.
Pukulan-pukulan itu begitu keras dan telak mengenai bagian punggung, lengan, dada, bahkan sampai ke kepala Sadana. Pukulan tersebut tak bisa dihindari oleh Sadana. Dia hanya pasrah menangis histeris memohon kepada Dondiram untuk berhenti memukulinya. Dia meminta kepada ayahnya tersebut agar memberikan kepadanya kesempatan untuk belajar lagi. Sambil terseduh-seduh dia berjanji kepada Dondiram kalau dia akan belajar lebih keras. Dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik di ujian selanjutnya. Dia memohon sambil menahan pedihnya rasa sakit dalam tubuhnya. Kemudian suara pukulan dan teriakan Sadana mengagetkan Priti, ibu Sadana, dan juga Digvijay, adik Sadana. Mereka pun langsung turun ke lantai 1 untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Begitu sampai di lantai 1, keduanya sangat terkejut ketika mereka melihat Dondiram sedang memukuli Sadana. Dengan panik, Priti berteriak meminta Dondiram untuk berhenti memukuli Sadana. Sedangkan Digvijay berusaha untuk mengambil tongkat dari tangan Dondiram supaya dia berhenti memukuli kakaknya. Namun aksi Digvijay tidak berhasil. Dondiram terus menghajar Sadana tanpa henti. Dan akhirnya serangan-serangan tersebut seketika membuat Sadana tak berdaya. Dia jatuh tergeletak di lantai, tak lagi memohon ataupun menangis. Rasa sakit menyelimuti seluruh tubuhnya. Badannya memar, beberapa titik terluka kecil dan sedikit mengeluarkan cairan merah. Sadana ketika itu masih membuka mata, namun hanya bisa diam tak bergerak. Melihat tubuh Sadana tak lagi merespon, membuat Digvijay panik. Dia pun langsung mendorong tubuh ayahnya hingga dia terjatuh ke lantai. Sedangkan Priti langsung memeriksa keadaan Sadana. Setelah didorong oleh putranya, barulah Dondiram menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia terdiam di tempatnya, kaget melihat tubuh Sadana yang telah kaku. Saat itulah akal sehat seakan kembali ke kepalanya. Kemarahan di dalam diri Dondiram mulai berganti menjadi kepanikan. Dia hanya bisa terpaku melihat istri dan putranya menangis sambil memeluk tubuh Sadana. Setelah tersadar, Dondiram pun langsung bangun lalu menggendong Sadana untuk membawanya masuk ke dalam kamarnya dengan diikuti istri dan putranya. Begitu sampai di kamar, dia membaringkan tubuh Sadana di atas kasur. Lalu ketiganya mengamati keadaan Sadana. Pada saat itu, kondisi Sadana tidak mengalami pendarahan di luar. Tubuhnya hanya terlihat terdapat beberapa memar saja. Dari luar, lukanya tidak terlihat serius. Oleh sebab itulah, keluarganya mengira kalau Sadana akan kembali baik-baik saja. Namun selang beberapa jam, waktu menunjukkan subuh hari, Priti mencoba untuk menyentuh tubuh putrinya. Lalu dia langsung merasakan kalau tubuh Sadana sangatlah dingin. Kulitnya juga terlihat pucat. Hal itu pun membuatnya menjadi panik. Dan akhirnya pada pagi hari tanggal 21 Juni tahun 2025, keluarga Sadana membawa Sadana ke Usakal Hospital yang terletak di kota Sangli. Ketika masih di dalam mobil, ibunya memegang tangan Sadana begitu erat, mencoba untuk menghangatkannya. Sementara sang ayah duduk dengan kaku menyetir mobil dalam keadaan tegang. Wajahnya menyimpan ketakutan serta penyesalan yang sangat mendalam. Lalu begitu tiba di rumah sakit, tim medis segera mengambil alih. Namun segalanya sudah terlambat. Sadana dinyatakan meninggal dunia saat dia baru saja tiba di rumah sakit. Pihak dokter menjelaskan kalau Sadana telah mengalami pendarahan internal, serta kemungkinan besar kerusakan organ karena disebabkan oleh pukulan benda tumpul. Mendengar pernyataan itu, seketika tangis pecah di lorong rumah sakit. Priti meraung menangis memanggil nama putrinya. Dondiram hanya bisa menangis dalam diam. Karena tak ada lagi yang bisa dia lakukan, Priti dan Dondiram membawa jasad Sadana untuk dipulangkan. Mereka bersiap untuk melangsungkan pemakaman. Masih di hari yang sama, tepatnya di sore hari, pemakaman itu berlangsung dalam kesunyian. Para tetangga berdatangan menyampaikan belasungkawa, serta memberikan penghormatan terakhir untuk Sadana. Di antara kerumunan itu, beberapa berbisik mempertanyakan bagaimana Sadana yang masih muda bisa tiba-tiba saja meninggal dunia. Beberapa dari tetangga ternyata sempat mendengar teriakan Sadana di malam mengerikan itu. Salah satu dari mereka ternyata mengetahui kalau Dondiram telah memukuli Sadana. Namun dia tak berani bertanya langsung atau melapor kepada pihak kepolisian.
Lalu di antara orang-orang itu, Ibu Sadana berpikir keras. Hatinya berkecamuk dengan berbagai perasaan yang tak lagi bisa dia bendung. Duka, marah, hancur, kecewa, semuanya menjadi satu. Menjadi satu beban yang tak tertanggungkan. Dia telah kehilangan putri yang tumbuh dalam peluknya. Putri yang dia doakan setiap malam agar bisa sukses, bahagia, dan selamat dari dunia yang kejam. Tapi justru di tangan orang yang seharusnya melindunginya, hidup putrinya direnggut begitu saja. Lalu akhirnya pada tanggal 22 Juni tahun 2025, Priti melangkah ke kantor polisi. Dia telah mengambil keputusannya. Putrinya telah tiada, maka orang yang mengambil nyawa putrinya itu harus bertanggung jawab. Begitu tiba di kantor polisi, Priti secara resmi membuat laporan terkait pemukulan yang dilakukan Dondiram kepada Sadana, yang berakhir membuat Sadana kehilangan nyawanya. Setelah mendapatkan laporan resmi, polisi mulai mengusut kasus ini. Mereka mengumpulkan keterangan dari saksi yaitu Priti, Dikvijay, dan juga beberapa petugas medis yang sempat menangani Sadana di rumah sakit. Priti dan Dikvijay memberikan keterangan yang sama kalau Dondiram telah memukuli Sadana. Hal ini dikuatkan oleh petugas medis yang memberikan penjelasan kalau Sadana meninggal dunia diakibatkan adanya pendarahan di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh pukulan dari benda tumpul. Setelah mendapatkan keterangan, polisi mengunjungi lokasi kejadian untuk memeriksa keadaan di sana. Di rumah tersebut, polisi menemukan gagang kayu yang mungkin digunakan oleh pelaku, yang mana gagang kayu itu sedikit masih berbecak cairan merah. Polisi pun mengamankan benda itu untuk nantinya dijadikan sebagai bukti. Setelah beberapa bukti terkumpul, pada tanggal 23 Juni tahun 2025, polisi langsung mengamankan Dondiram atas tuduhan pengeksekusian dan juga kekerasan kepada anak. Dia kemudian ditempatkan dalam tahanan polisi sebelum nantinya dibawa ke hadapan hakim untuk dilakukan persidangan. Kemudian setelah penangkapannya tersebut, keesokan harinya di tanggal 24 Juni tahun 2025, persidangan pertama untuk Dondiram langsung dilaksanakan. Di dalam persidangan itu, hakim memutuskan agar Dondiram diserahkan ke tahanan pengadilan hingga penyelidikan serta persidangan lanjutan dilakukan nantinya. Namun saat sampai video ini dibuat, belum ada informasi terkait persidangan lanjutannya. Nantinya jika dia terbukti bersalah, maka kemungkinan dia akan mendapatkan hukuman minimal penjara seumur hidup dan maksimal hukuman eksekusi. Sadana Bosli, seorang gadis muda yang dikenal tekun dan pemalu, pergi dengan cara yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Bukan karena penyakit atau kecelakaan, tapi karena amarah yang datang dari orang yang seharusnya melindungi dirinya. Keluarga yang dulu lengkap kini terpecah oleh duka dan rasa bersalah yang menghantui mereka. Selama sisa hidupnya, Priti hanya bisa berandai-andai. Andaikan waktu bisa diulang, hari itu dia akan menyuruh Sadana untuk tidak pulang dari asrama. Sehingga mungkin saat ini Sadana masih duduk di meja belajarnya, menulis mimpi-mimpi yang kini hanya tinggal sebagai angan. Tapi tetap saja tak ada yang bisa mengembalikan waktu, dan yang tertinggal hanyalah penyesalan mendalam yang menyesakkan dada. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada angka nilai yang pantas dibayar dengan nyawa, serta tidak ada standar keberhasilan yang layak menghapus sebuah kasih sayang. Semoga dari kisah ini lahirlah kesadaran bahwa pendidikan tanpa cinta adalah kekerasan, dan disiplin tanpa empati hanyalah kehancuran. Untuk Sadana yang kini telah tiada, semoga dia beristirahat dalam damai.